warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai KLT atau kromatografi lapis tipis. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nuraini. Di samping saya ada Destri Delia Putri, ada Amanda Tias Deharani, ada Rezeki. Kromatografi lapis tipis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan campuran komponen. Pemisahan campuran komponen tersebut didasarkan pada distribusi komponen pada fase gerak dan fase diam. Prinsip kromatografi lapis tipis yaitu adsorpsi, distorsi, dan elusi. Adsorpsi terjadi ketika larutan sampel ditotolkan ke fase diam plat KLT menggunakan pipet kapiler. Komponen-komponen akan teradsorpsi dalam fase diam. Pada gambar tersebut terdapat sebuah alat berupa chamber yang digunakan untuk proses KLT atau kromatografi lapis tipis. Di dalam chamber terdapat fase diam berupa silika gel. Untuk membuat pembatas antara solvent atau pelarut bisa dibuat menggunakan atau digambar menggunakan pensil. Dan di dalam chamber juga terdapat fase gerak berupa solvent atau pelarut. Sejumlah kecil dari senyawa analit ditotolkan pada titik awal tepat di atas bagian bawah plat KLT. Plat tersebut kemudian dikembangkan dalam chamber atau ruang pengembang yang memiliki kolam dangkal. Pelarut diletakkan tepat di bawah di mana sampel ditotolkan. Pelarut bergerak melalui partikel senyawa pada plat dengan gaya kapiler. Dan selama pelarut bergerak, campuran masing-masing senyawa akan tetap dengan fase diam atau larut dalam pelarut dan bergerak ke atas plat. Senyawa bergerak naik ke atas plat atau tetap pada fase diam tergantung dari sifat fisik masing-masing senyawa dan dengan demikian tergantung pada struktur molekul, terutama gugus fungsi. Kelarutan senyawa mengikuti aturan like dissolve like. Senyawa yang sifat fisiknya semakin sama dengan fase gerak akan semakin lama larut dalam fase gerak. Sifat setiap senyawa dalam KLT atau kromatografi lapis tipis ditandai suatu kuantitas yang dikenal dengan RF atau retention atau retardation factor dan dinyatakan sebagai pecahan desimal. Sifat adsorben yang berbeda akan memberikan nilai RF yang berbeda untuk pelarut yang sama. Perhitungan nilai RF yaitu didasarkan atas rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nilai RF dinyatakan hingga angka 1. Beberapa pustaka menyatakan nilai RF yang baik yang menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan noda dalam kromatografi lapisan tipis yang juga mempengaruhi harga RF adalah sistem pelarut, adsorben, ketebalan adsorben, jumlah material. Semakin besar sebuah RF dari suatu senyawa, semakin besar jarak perjalanan senyawa pada plat KLT. Reprodusibilitas dari nilai RF tergantung oleh banyak faktor seperti kualitas sorben, kelembapan, ketebalan lapisan, jarak pengembangan, dan suhu lingkungan. Fungsi dan manfaat metode kromatografi lapis tipis dibagi menjadi 8, yaitu 1. Pengujian kualitatif berbagai obat seperti sedatif, anestesi lokal, obat penenang, antikonvulsan, analgesik, antihistamin, steroid, hipnotik dilakukan dengan KLT. Kedua, KLT sangat berguna dalam analisis biokimia seperti pemisahan atau isolasi metabolit biokimia dari plasma darah, urin, cairan tubuh, serum, dan lain-lain. 3. Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk alami seperti minyak esensial atau minyak atsiri, minyak tetap, glikosida, lilin, alkaloid, dan lain-lain. Keempat, kromatografi lapis tipis banyak digunakan dalam memisahkan formulasi farmasi multikomponen.
Kelima, kromatografi lapis tipis digunakan untuk memurnikan sampel apapun dan perbandingan langsung dilakukan antara sampel dan sampel asli. Keenam, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri makanan untuk memisahkan dan mengidentifikasi warna, zat pemanis, dan pengawet. Ketujuh, kromatografi lapis tipis digunakan dalam industri kosmetik. 8. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk mempelajari apakah suatu reaksi pengendapan selesai. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.